Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Baiklah, kita berkumpul bersama-sama dan kita boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-146. Pasalnya yang ke-146 dan pasalnya yang 147. Judulnya menurut hawa nafsu, ya. Waktu yang sedikit pun yang dipakai untuk menurut hawa nafsu, hai sahabat-sahabatku orang muda yang kekasih, akan menghasilkan penuaian yang akan membuat hatimu pahit seumur hidupmu. Satu masa kelalaian, berserah sekali saja kepada pencobaan, dapat membalikan arus hidupmu seluruhnya kepada jurusan yang salah. Engkau hanya boleh mendapat satu masa muda. Buatlah yang satu itu berfaedah. Apabila engkau melalui lapangan itu sekali, engkau tidak akan pernah lagi dapat membetulkan kesalahanmu itu. Barang siapa yang menolak berhubungan dengan Tuhan, menempatkan dirinya pada jalan pencobaan, pasti akan jatuh. Ya, jadi sini tidak boleh ya menuruti hawa nafsu di saat muda kita, karena itu akan membawa penyesalan seumur hidup. Tuhan sedang menguji tiap-tiap orang muda. Banyak yang sudah memaafkan kelalaiannya dan kurang hormatnya karena teladan yang salah yang sudah diberikan kepadanya melalui orang-orang Kristen yang sudah lebih berpengalaman. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak patut menyimpangkan seorang daripada berbuat baik. Pada hari perhitungan yang terakhir, tidak lagi engkau dapat memajukan maaf seperti yang engkau majukan sekarang ini. Engkau akan dihukumkan dengan adil karena engkau mengetahui jalan itu, tetapi tidak mau berjalan di dalamnya. Setan penipu yang ulung itu mengubah dirinya menjadi malaikat-malaikat terang dan datang kepada orang-orang muda dengan berbagai macam pencobaan yang amat halus dan luas, serta berhasil menawan mereka itu selangkah demi selangkah dari dalam jalan kewajiban. Setan digambarkan sebagai penuduh, penipu, pendusta, penyiksa, dan pembunuh. Barang siapa yang berbuat dosa, yaitu daripada iblis. Tiap-tiap pelanggaran membawa jiwa kepada penghukuman dan mendatangkan kebencian surga. Angan-angan hati dilihat oleh Tuhan. Apabila pikiran-pikiran yang tidak bersih disimpan dalam hati, tidak perlu lagi hal yang demikian itu diucapkan dalam perkataan atau perbuatan untuk melaksanakan dosa itu dan membawa jiwa kepada penghukuman. Kesuciannya sudah dinajiskan dan si penggoda itu pun sudah menang. Tiap-tiap manusia dicobai apabila ia tertarik oleh hawa nafsunya sendiri dan terbujuk. Dia sudah disesatkan dari jalan kebajikan dan kebaikan yang tulen dengan jalan menurut kemauan hatinya sendiri. Kalau orang-orang muda mempunyai keikhlasan peribadatan, maka pencobaan keras yang datang kepadanya tidak akan berhasil. Setan berusaha hendak mencobai engkau, tetapi adalah engkau sendiri yang akan bertindak menyerah. Tidaklah terhitung ya dalam kuasa segala tentara setan untuk memaksa orang-orang yang dicobai itu supaya melanggar. Tidak ada satu maaf untuk berbuat dosa. Sementara sebagian orang-orang muda menyia-nyiakan kuasa tubuhnya dalam kesia-siaan dan kebodohan. Ada juga sebagian yang melatih pikirannya, mengumpulkan pengetahuan dan memakaikan kelengkapan senjata untuk melakukan peperangan hidup. Dengan penuh ketetapan hati hendak menyelesaikan peperangan itu dengan kemenangan. Tetapi mereka tidak dapat membuat hidupnya itu jadi satu kemenangan. Bagaimana tinggi pun mereka dapat hendak daki kecuali dipusatkannya segala angan-angan hatinya kepada Tuhan. Kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menolak segala bujukan orang-orang yang ingin melemahkan dengan sedikit saja maksudnya kehendak berbuat baik, mereka itu akan mempunyai kekuatan dan kepercayaan dalam Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan setan itu sangat cerdik. Ya, dia akan
menyerupai malaikat terang dan akan menipu masing-masing kita, khususnya orang-orang muda. Untuk itu kita harus berhati-hati ya di dalam setiap pergaulan kita ya. Semua orang yang suka akan pergaulan seringkali memanjakan tabiat ini sampai hal itu menjadi kegemaran hati yang mengatasi semuanya ya. Berpakaikan pakaian yang bagus, mengunjungi tempat-tempat kepelisiran, tertawa dan bercakap-cakap tentang soal-soal yang sama sekali lebih enteng dari kesia-siaan. Inilah tujuan hidup mereka. Mereka tidak tahan membaca kitab suci dan memikir-mikirkan perkara-perkara surga. Ya, jadi bila mana kita sudah terbuai oleh rayuan dan bujukan setan, maka kita akan digelapkan, akan dibutakan, maka kita akan tidak diberikan kesenangan untuk mempelajari firman Tuhan. Di dalam mereka itu tidak ada kuasa buat bersuka, melainkan mereka bergantung pada kesukaan mereka atas pergaulan orang-orang muda lain yang juga tidak berpikir dan nekat seperti mereka. Kuasa yang dapat dialihkan kepada maksud-maksud yang mulia diserahkannya kepada kebodohan. Orang-orang muda yang mendapat kesukaan dan kesenangan dalam membaca perkataan Tuhan dan di dalam waktu doa permohonan selalu disegarkan oleh minuman dari pancaran hidup. Dia akan mencapai satu ketinggian batin yang mulia dan keluasan pikiran yang tak mungkin dipikirkan orang lain. Perhubungan dengan Tuhan menganjurkan pikiran-pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, pengertian yang terang akan kebenaran, dan maksud-maksud tinggi akan perbuatan. Barang siapa yang menghubungkan jiwanya dengan demikian rupa kepada Tuhan, diakuinya sebagai anak-anaknya lelaki dan perempuan. Mereka itu selalu mencapai lebih tinggi dan makin tinggi, serta mendapat pandangan, ya, mendapat pandangan dari Yesus sendiri, ya, mendapat pandangan yang lebih terang akan Tuhan dan akhiratnya sampai Tuhan menjadikan mereka itu saluran terang dan akal budi kepada dunia. Ya, jika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan di bawah tuntunannya, maka pikiran kita akan dijernihkan, akan disucikan, ya, dan kita akan dipakai Tuhan ya sesuai dengan kehendaknya. Barang siapa yang tinggal dalam Yesus akan selalu bersuka hati. Ya, inilah janji Yesus, dan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Bergirang dan bergembira di dalam Tuhan. Kelembutan yang ditaklukkan akan menandai suaranya. Hormat akan perkara-perkara rohani yang kekal akan dinyatakan dalam perbuatannya serta nyanyian. Nyanyian kesukaan akan berdengung dari bibirnya, karena yang demikian itu dilayangkan dari takhta Tuhan. Inilah rahasia peribadatan yang tidak gampang diterangkan, tetapi meskipun begitu dirasai dan digemari, satu hati yang dengil dan durhaka dapat menutupkan segala pintunya kepada pengaruh yang manis dari rahmat Tuhan dan segala kesukaan dalam Roh Suci. Tetapi jalan hikmat itu jalan kesedapan, dan segala lorongnya pun sejahteralah adanya. Makin rapat kita berhubungan dengan Kristus, perkataan dan perbuatan kita makin menunjukkan kuasa yang menaklukkan dan mengubahkan dari rahmat-Nya. Ya, jadi suatu pelajaran yang indah. Ya, barang siapa tinggal di dalam Yesus akan selalu bersuka, bergirang dan bergembira di dalam Tuhan. Ya, bila mana perkara-perkara rohani yang kekal dinyatakan di dalam perbuatannya setiap hari. Ya, di dalam menyanyikan akan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang menceritakan akan kasih Tuhan, ya, maka disitulah Tuhan akan menuntun kita, ya. Dia akan memberikan kita suatu hal yang membuat diri kita merasa damai dan orang lain pun merasakan kedamaian, ya. Pasalnya yang ke-147 judulnya tamu-tamu yang tidak beragama. Tidaklah selamat bagi orang-orang Kristen memilih pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan dan yang tujuannya tiada berkenan kepadanya. Meskipun begitu, betapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen memberanikan diri datang ke daerah larangan. Banyak yang mengundang ke dalam rumahnya,
keluarga-keluarga yang sia-sia, yang tiada berguna dan tidak beribadat. Dan seringkali teladan dan pengaruh dari tamu-tamu yang tidak beragama ini meninggalkan kesan yang kekal dalam pikiran anak-anak dalam rumah tangga. Pengaruh yang dikerahkan dengan demikian rupa adalah sama seperti pengaruh yang didatangkan dari pergaulan orang-orang Ibrani dengan penduduk negeri Kanaan yang tidak beragama itu. Bila mana kita tidak sanggup membarukan diri kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya baiklah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, ya, sehingga kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang jahat itu, ya, sehingga kita boleh menjadi terang bagi mereka. Ya, jangan sampai mereka membawa kegelapan kepada terang kita dan kita menjadi ikut-ikutan gelap, ya. Tapi biarlah, ya, pada saat kita ingin menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita untuk melakukan segala sesuatunya. Banyak orang merasa bahwa mereka itu mesti memberikan sedikit kelonggaran untuk mengembirakan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang tidak beragama. Oleh sebab tidaklah selamanya gampang membuat perbatasan. Satu kelonggaran menyediakan jalan buat yang lain, sampai orang-orang yang tadinya pengikut Kristus yang benar disesuaikan dalam hidup dan tabiat dengan adat kebiasaan dunia ini. Perhubungan dengan Tuhan diputuskan, mereka itu hanya Kristen dalam nama saja. Apabila datang waktu pengujian dan harap mereka itu ternyata tidak ada beralasan adanya, mereka telah menjual dirinya sendiri serta anak-anaknya kepada tangan musuh. Mereka telah menghinakan Tuhan, dan dalam kenyataan penghukumannya yang adil, mereka itu akan menyabit apa yang sudah ditaburkannya. Ya. Kristus akan berkata kepadanya sama seperti dia sudah berkata kepada orang Israel dahulu kala. Tidak kamu menurut sabdaku, mengapa gerangan berbuat itu demikian? Ya, jadi kita harus mengatakan tidak kepada setiap pencobaan yang datang kepada kita. Kita harus melawannya, ya, dengan memakai iman kita, oleh karena kita mengandalkan Bapa kita yang di surga. Ya, biarlah bacaan kita, penjelasan kita mengenai amanat kepada orang muda pada saat ini, ya, boleh menjadi bagian kita. Ya, dan kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, khususnya orang-orang muda, dan untuk terus memandang kepada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, ya, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kedamaian bagi orang lain, boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, ya, tidak ada siapa-siapa kecuali Tuhanlah yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, jangan menuruti hawa nafsu kita, khususnya orang-orang muda, karena itu akan membawa penyesalan kita, ya, penyesalan yang tidak akan hilang, ya. Sebelum terlambat, baiklah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita untuk hidup di zaman akhir ini, untuk sesuai dengan karakternya. Baiklah, kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.